Saya Raymond Marbun dari kelompok 6 ingin membacakan tentang laporan hasil observasi. Pengertian teks LHO. Teks LHO ialah teks yang berisi penyebaran umum atau melaporkan suatu berupa hasil dari pengamatan, observasi. Teks laporan observasi juga bisa disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis suatu berdasarkan kriteria tertentu, menggambarkan ciri, bentuk atau sifat umum seperti benda, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Teks HLAO bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Fungsi teks HLAO: 1. Bersifat objektif, global, dan universal. 2. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas ialah objek tunggal. 3. Ditulis secara lengkap dan sempurna. 4. Ditulis berdasarkan fakta yang sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. 5. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. 6. Tidak mengandung prasangka, dugaan, pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. 7. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antar kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Tujuan teks HLAO: mengatasi suatu persoalan. 1. Menemukan teknik atau cara terbaru. 2. Mengambil keputusan yang lebih efektif. 3. Melakukan pengawasan dan atau perbaikan. 4. Mengetahui perkembangan suatu masalah. Struktur teks HLAO. Ciri bahasa atau kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks ini yaitu: 1. Menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. 2. Menggunakan verba rasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termaksud, meliputi, terdiri atas, disebut, dan lain-lainnya. 3. Menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku. 4. Menggunakan kata penghubung yang menyatakan tambahan, perbedaan, persamaan, pertentangan, pilihan. 5. Menggunakan paragraf dengan kalimat utama menyusun informasi utama, diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam paragraf. 6. Menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, mutualisme, parasitisme, pembuluh vena, leukemia, sindrom, fobia, dan lain-lain. Syarat atau kriteria teks laporan hasil observasi yang baik dan benar serta ideal. 1. Mempunyai susunan struktur teks yang urut dan lengkap. 2. Dalam struktur teks tidak mempunyai kesimpulan atau penutup. 3. Di dalam teks tidak ada opini dari penulis. 4. Teks menjelaskan sebuah informasi berdasarkan fakta. Sifat teks HLAO: 1. Bersifat informatif. 2. Bersifat komutatif. 3. Bersifat objektif. Saya akan menjelaskan contoh teks LHO yang berjudul Kenakalan Remaja Masa Kini. Deskripsi umum: kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Berdasarkan kelakuan remaja saat ini banyak sekali yang terpengaruhi oleh pergaulan-pergaulan menyimpang yang akan merugikan diri sendiri dan orang-orang sekitarnya seperti narkoba, seks bebas, geng motor. Lanjut ke paragraf deskripsi bagian. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat berbahaya yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau kehilangan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan. Ada banyak jenis-jenis narkoba seperti narkotika, heroin, ganja, kokain, opiat, kodein, metadon, barbiturat, psikotropika, ekstasi, sabu-sabu, sedatif hipnotik, nipan, zat adiktif, alkohol, nikotin, kafein, zat designer. Seks bebas adalah berhubungan seks dengan lawan jenis tanpa adanya ikatan sah pernikahan. Seks bebas sangat beresiko bagi para remaja masa kini seperti tertular virus HIV, AIDS,
dan terjadinya kehamilan pada anak usia dini yang akhirnya akan berujung dengan aborsi. Geng motor adalah sekelompok pemuda berkendara motor yang meresahkan warga dan bersifat anarkisme. Geng motor tersebut biasanya menimbulkan kecelakaan, kriminalitas, dan keributan yang bersifat negatif. Kenakalan remaja biasanya dilakukan karena beberapa faktor, yaitu faktor intern, faktor ekstern. Kenakalan karena faktor intern biasanya dikarenakan karena remaja tidak bisa menjaga pergaulannya. Sedangkan kenakalan remaja karena ekstern biasanya dikarenakan kondisi keluarga yang kurang harmonis. Lanjut ke deskripsi manfaat. Kenakalan remaja kian meningkat karena pergaulan bebas. Oleh karena itu kita harus selalu membaca, mempelajari, dan menjaga pergaulan agar kita tidak terjerumus dalam kenakalan remaja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.